Saya baca untuk kita semua, mari kita mengikuti dalam hati tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang penunjukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saya beri tema teguran dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak melakukan penyesatan, kemudian dia melanjutkan pengajarannya dengan mengajar mereka mengenai tindakan yang harus diambil ketika murid-murid tersebut menghadapi tindakan penyesatan. Saudara, tindakan penyesatan di sini dapat diartikan sebagai kesalahan-kesalahan pribadi, sehingga ajaran ini dimaksudkan untuk menjaga kedamaian di dalam jemaat. Tindakan-tindakan tersebut, Bapak Ibu, dapat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang tercela orang banyak, sehingga ajaran ini, saudara, dimaksudkan untuk menjaga keindahan di tengah-tengah jemaat, menjaga kesucian jemaat. Saudara, mari pada minggu ini kita coba untuk menerapkan ajaran ini dalam perselisihan yang terjadi di antara sesama orang Kristen. Karena sebab-sebab apa saja itu. Katakan firman Tuhan, saudara, jika saudaramu seiman berbuat dosa terhadapmu, jika saudara seimanmu berbuat dosa atau melukai hatimu dengan terang-terangan, menghina, dengan terang-terangan melecehkanmu, mencemarkan nama baikmu, atau dikatakan jika ia melanggar hukum keadilan, melanggar hukum cinta kasih, memungkiri kewajiban-kewajibannya, maka ia telah melakukan dosa terhadapmu. Pertanyaannya, apakah yang kita perbuat? Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan dari firman Tuhan ini adalah dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini, saudara, diartikan jika engkau merasa tidak senang karena disakiti oleh saudaramu, hendaklah engkau tidak menumpuk kebencian dan membiarkannya berkembang menjadi hal yang jahat di hati. Tetapi sebaliknya, lepaskanlah kebencianmu itu, tegurlah saudaramu itu dalam kasih, selesaikan perkaramu dengannya. Di
Jadi jangan membicarakan dosa saudaramu di belakangnya. Tapi dikatakan firman Tuhan, tegurlah dia 4 mata. Ini saudara dapat kita bandingkan dengan siasat gereja yang mengharuskan seseorang yang dinyatakan melanggar hukum gereja, maka dia harus mengakui kesalahannya di hadapan sidang jemaat. Saya pernah menghadapi peristiwa seperti ini, Bapak Ibu. Yaitu ada orang yang sudah melanggar hukum gereja, ya, menikah tapi hamil dulu, tapi belum diberkati. Setelah dilakukan penggembalaan, sebelum diberkati, dia harus mengaku dosanya di tengah-tengah jemaat. Bukan meminta ampun kepada kita, tidak. Dia mengaku dosanya, apa yang telah diperbuat salah di hadapan Tuhan, dan kita jemaat menyaksikan pernyataannya. Saudara, yang kedua, jika ia tidak mendengarkan engkau atau tidak bersedia mengakui kesalahannya, maka janganlah engkau putus asa. Bawalah seorang, dikatakan firman Tuhan, bawa atau 2 orang lain sebagai saksi. Untuk apa? Untuk menguatkan perkaramu, untuk mendengarkan pendapatnya. Jadi kita hendaknya tidak lelah, jangan lelah untuk melakukan apa yang benar, walaupun hasilnya belum kelihatan sekarang. Saudaramu yang menyadari, saudaramu yang mengakui dosa-dosanya tidak perlu dipermuliakan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bawa saksi. Lalu yang ketiga, jika teguran di bawah 4 mata tidak berhasil, maka sidang jemaat harus dilakukan. Nah, pertanyaannya saudara, kepada jemaat yang mana perkara tersebut disampaikan? Ini dapat diartikan saudara, perkara tersebut dapat disampaikan kepada, kalau ada pembina disampaikan, kalau ada kepada pengurus, pengembala atau pimpinan jemaat. Dan jika mereka menemukan bahwa tuduhan itu tidak ada, tidak benar dan tidak mendasar, maka biarlah mereka menegur si pelapor. Dan jika ditemukan bahwa laporan itu benar, maka biarlah mereka menegur orang yang bersalah itu dan menyuruhnya. Ini namanya teguran dalam kasih, seperti tema yang saya katakan tadi, Bapak. Lalu saudara, yang keempat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, jika dia mengabaikan teguran tersebut, tidak merasa malu atas dosanya, tidak mau bertobat dianya, maka anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Anggaplah dia sebagai pemungut cukai. Jadi saudara, Kristus menetapkan aturan ini untuk menjaga harga diri jemaat, untuk menjaga kemurniannya, untuk memberikan hukuman supaya mereka yang melakukan dosa dapat bertobat. Tapi perlu diperhatikan saudara, Kristus tidak mengajarkan kita seperti ucapan berikut. Ini tidak diajarkan kepada kita. Anggaplah saudaramu yang melakukan dosa itu sebagai setan atau orang terkutuk yang tidak terselamatkan lagi. Ini tidak ada yang diajarkan sama kita, Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai, ini yang dikatakan. Tetapi sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan sebagai pemungut cukai, yaitu sebagai orang yang dapat dipertobatkan dan diterima. Jadi Bapak Ibu, jangan menganggap sebagai musuh, tapi bimbinglah dia sebagai seorang saudara. Mereka yang bertobat diterima kembali dalam persekutuan jemaat. Dia merasa lega karena mereka telah hilang. Maka kalau kita hubungkan kembali dengan disiplin gereja, Bapak Ibu, maka firman Tuhan ini, ayat ini memberikan pesan
bahwa disiplin gereja bukanlah hanya sebagai tindakan dari anggota-anggota jemaat terhadap anggotanya, tetapi saudara dapat dikatakan sebagai tindakan Allah sendiri. Jika jemaat menegur seseorang supaya bertobat, supaya meninggalkan dosanya, maka melalui teguran itu saudara, Tuhan sendiri mencari dan memanggil orang itu. Dan jika dia tetap menolak, ya, jika orang itu tetap keras kepala akan panggilan Tuhan itu, maka Tuhan pun akan menolak. Sebaliknya, jika jemaat itu menyambut seseorang yang bertobat, maka Tuhan sendiri akan menyambut orang. Lalu yang kelima, tentang teguran dalam kasih itu. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Di Bapak Ibu, sesungguhnya tidak ada aturan di surga yang membatasi jumlah pemohon. Tidak ada. Perhatikanlah, Kristus sangat menghormati secara khusus mengabulkan ya, doa yang dimohonkan bersama-sama dalam iman kepada Allah. Artinya apa? Walaupun Allah memang peduli dengan doa-doa orang kudus, tetapi Dia memberi perkenanan khusus terhadap jalinan persaudaraan, terhadap persekutuan yang ditunjukkan ya oleh persaudaraan dengan memanjatkan doa secara bersama-sama. Itu bisa kita lihat ya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Silakan, salah seorang membacakan. Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi saudara, terlebih lagi tentang menjatuhkan hukuman bagi anggota jemaat yang tidak baik dilakukan bila belum mendapatkan peneguhan dari Allah melalui doa yang kita panjang. Jadi Bapak Ibu, Kristus tidak berkata jika kesepakatan telah dicapai dalam suatu keputusan dengan suara bulat, maka hal itu telah dibenarkan. Yang dimaksud di sini, saudara, adalah jika jemaat sepakat untuk memintanya kepada Allah, maka dari Dialah akan diperoleh suatu keputusan dan harus dipanjatkan dalam seluruh upaya kita untuk pertobatan para manusia. Sebagai tambahan lagi dikatakan bahwa pokok doa yang disepakati oleh semua anggota jemaat adalah untuk penguatan atas keputusan yang adil akan didengar di surga dan mereka akan mendapatkan jawaban atas permintaan itu dan dikabulkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam proses di tengah-tengah jemaat, terlebih kita memperhatikan jemaat kita ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun tidak pernah beribadah. Kalau di gereja-gereja tetangga, gereja-gereja saudara kita mungkin langsung oke, coret. Tapi di gereja kita ada aturan. Mulai dari majelisnya, seksi keanggotaannya, ya, pergi ke rumahnya, menegur, menasehati, membimbing sampai selama 2 tahun harus diarahkan. Jadi ada proses-proses yang begitu ya dilalui untuk memberikan masukan-masukan kepada jemaat. Dan ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu ke depan, supaya jemaat-jemaat kita ini ya bisa dapat memberikan ya, waktunya di dalam beribadah di tempat kita ini. Itu salah satu teguran di dalam kasih. Mari kita lakukan Bapak Ibu. Ada beberapa keluarga yang tidak sama sekali, merasa pun tidak kenal lagi
Karena sering ini metodis ini berganti-ganti di pendetanya Bapak Ibu. Jangan-jangan dia lupa siapa pendetanya yang menjadi pimpinan jemaat, karena tidak tahu siapa pendeta yang menggantikan pendeta sebelumnya. Kenapa tidak tahu? Karena jarang beribadah. Ada itu 3 keluarga itu Bapak Ibu. 3 keluarga. Jadi ini harus kita lakukan teguran dalam kasih ini. Sampai 2 tahun itu. 2 tahun kita tegur. Dan tibalah nanti prosesnya dalam sidang jemaat. Si A di dalam konferensi jemaat, karena sudah melakukan, kita lakukan sebagai penggembalaan kepada mereka, maka kita usulkan kepada jemaat untuk dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Itu baru namanya benar-benar teguran di dalam kasih. Karena kita sudah membimbing, sudah menggembalakan. Dan ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau ya, gereja kita ini mau maju dan bertumbuh. Ya, ini salah satu contoh dalam teguran dalam kasih. Jadi saudara, yang mau kita refleksikan pada saat ini saudara, bahwa sejak dari semula ya ada cara, ada metode, ada sistem yang ditawarkan Allah kepada manusia untuk menyatakan sebuah pelanggaran dan akhirnya menjatuhkan hukuman. Kita perhatikan ketika Adam dan Hawa dengan jelas telah melanggar perjanjian yang disepakati, Allah tidak serta-merta menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa, tapi Allah terlebih dahulu menegur mereka. Jadi perikop ini juga saudara dengan manis mengajak semua orang percaya untuk menahan diri bila melihat, menahan diri bila mengalami suatu pertentangan, menahan diri juga ya jika mengalami suatu kesalahan di dalam berjemaat, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara. Jadi menjatuhkan hukuman atas pelanggaran seseorang adalah lebih mudah daripada menariknya kembali dari keberdosaan. Tapi perlu saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Katakan kepada mereka, demi Aku yang hidup, maka demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu ya, dari kelakuannya yang supaya dia dikatakan. Maka dikatakan oleh Yeskiel 33:11, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Hari ini saudara, kita semua jemaat metodis yang ada di Bethlehem ini untuk dimampukan untuk saling mengampuni kesalahan. Ya. Dengan demikian gereja tidak jatuh pada metode mengedepankan hukum, mengutamakan aturan, tetapi ada rasa peduli, ada rasa kasih Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan. Mari kita mulai ya periode ke depan, program ke depan, mari teguran dalam kasih. Saya katakan di gereja lain tidak seperti kita Bapak Ibu, aturan mainnya. Tidak aktif, tidak bergereja selama 2 tahun, coret. Laporkan ke resortnya. Tapi bagi kita dalam disiplin diatur di situ semua. Bimbing, arahkan, gembalakan, ingatkan, dan pada akhirnya barulah diserahkan kepada jemaat. Bahwa jemaat ini tidak lagi bisa menjadi anggota jemaat metodis. Seperti itu yang harus kita lakukan, supaya gereja ini boleh senantiasa berdisiplin sesuai dengan disiplin gereja kita, sehingga gereja ini dapat bertumbuh dalam memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari.